Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayakumullah wa bayakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi yaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuha al-ikhwatul kiram, kita insyaallah subhanahu wa ta'ala ada target menyelesaikan satu buku kecil 100 hadis lil hifdz untuk hafalan, karena memang ini dibuat oleh kumpulan para ulama, itu tujuannya untuk dihafal. Dan walhamdulillah 100 hadis ringkas ini lil hifdz untuk dihafal itu mudah sekali, disusun dengan cara yang masya Allah tabarakar rahman, mudah untuk kita hafalkan. Coba antum lihat hadis pertama dari siapa? Abu Hurairah. Hadis kedua siapa? Abu Hurairah. Tiga siapa? Terus Abu Hurairah sampai hadis ke berapa? Ke-50. Sampai hadis ke-50. Ini memang untuk memudahkan para tulab, para penuntut ilmu untuk menghafal. Nah, coba antum perhatikan sampai hadis ke 50. Semua hadis siapa? Abu Hurairah. Nanti masuk hadis 51, hadisnya siapa? Aisyah. Hadis 52 siapa? Aisyah. Jadi berurutan Aisyah, habis Aisyah siapa? Anas bin Malik, Anas, habis itu siapa? Ibnu Umar. Terus seperti itu. Coba antum perhatikan. Nah, karena memang ini untuk memudahkan para tulab. Oh, ini hadisnya dari Abu Hurairah. Dan hadis ini itu cuman hadis riwayat Bukhari Muslim. Dimudahkan. Jadi hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih, atau Bukhari saja atau Muslim saja. Jadi walhamdulillah memang hadis ini sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sebabnya para ulama, mereka mengumpulkan agar kita itu mudah untuk menghafalkan hadis-hadis tersebut. Dan masya Allah, kenapa ana pilih hadis? Karena memang masya Allah tabarakar rahman, mendengarkan hadis itu ada keutamaan tersendiri. Jadi orang taunya itu mendengarkan Quran. Mendengarkan Quran memiliki fadilah besar. Tapi mendengarkan hadis juga memiliki keutamaan yang besar. Hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa addaha." Allah memberikan cahaya untuk orang-orang mendengarkan hadis saya. Fawa'aha, dia fahami, wa hafidhaha, dia hafalkan, wa addaha, dia sampaikan. Dan ini ingat, menghafalkan itu tidak harus pakai bahasa Arab. Untuk orang nggak bisa bahasa Arab, bisa dihafalkan apa? Terjemah. Jadi antum dengarkan, fahami, hafalkan, terjemahkan, sampaikan ke anak. Itu mendapatkan keutamaan naddarallahu imra'an, Allah berikan cahaya untuk mereka. Aslinya ini jadwalnya 9:30. Cuman anak rasa kok kalau 9:30 nanti ujung-ujungnya bakal apa? Ngantuk. Jadi kayaknya macamnya bagusnya kita rubah jam 9, nanti selesai 9:30 insyaallah. Jadi seperti itu. Dan mudah-mudahan setengah jam itu cukup untuk kita semua. Naam. Jadi hadis ini hadis yang ringkas. Jadi setiap satu malam kita bahas 10 hadis. 10. Kalau 10 malam berarti berapa? 100. Selesai semua insyaallah. Itu target ana. Jadi target di sini tuh bukan penjelasan yang panjang, tapi agar kita mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu secara ringkas dan kemudian kita bisa amalkan. Wallahu alam bissawab. Nah, taib, kita masuk ke hadis yang pertama di sini. Insyaallah nanti besok malam besok nanti ada qari'nya seperti biasa, faqih ya. Nanti mana faqih? Insyaallah nanti faqih yang baca insyaallah seperti biasa. Taib. Ini lagi buat kopi kayaknya. Tadi ana suruh buat kopi. Nah, insyaallah nanti ke depannya ada qari yang baca. Taib. Hadis yang pertama, qala al-muallif rahimahullah. Qala al-muallif hafizahullah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dausi, bahwasanya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan
Dua kalimat yang ringan di lisan. Tsaqilatani fil mizan, yang berat di timbangan. Habibatani ilar rahman, dan yang dicintai oleh siapa? Ar-Rahman, Allah sang maha pengasih. Apa itu kalimatnya? Subhanallahi wa bihamdih yang pertama. Yang kedua apa? Subhanallahil azim. Baik, perhatikan di sini. Kalimatani khafifatani 'alal lisan. Dua kalimat yang ringan di lisan. Antum tahu masyaallah. Wallahi sahih. Kalimat ini ringan di lisan. Kenapa? Ada beberapa zikir yang enggak semua orang bisa. Contoh orang cadel, orang Sumsel ini banyak yang enggak bisa ngomong apa? Astaghfirullah, apa kata mereka? Astaghfir apa? Nah, antum pernah lebih tahu. Ada yang pakai ghain, nggak bisa huruf ra. Coba antum cek, ada nggak di sini ra-nya? Nggak ada. Astaghfirullah ada nggak ra-nya? Ada. Allahu Akbar ada nggak ra-nya? Ada. Ini nggak ada. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Nggak semua. Masya Allah. Ada orang, kalau orang kita kan bukan satu hari, dua hari kita nih berteman. Ngomong hari aja gak susah. Mungkin orang dulu gitu loh. Tapi ternyata Masya Allah, Allah pilih untuk kita itu khafifatani fil lisan, ala lisan, ringan di mana? Lisan. Mudah, insya Allah semua orang bisa nih. Hatta orang yang cadel, hatta orang yang apa bisa mengucapkan ini insya Allah. Ana yakin. Tib, tsaqilatani fil mizan. Berat di mana? Timbangan. Antum tahu Masya Allah, ini hadis dalil bahwasanya bantahan untuk orang-orang Mu'tazilah sama Ibadiyah yang mereka ini ngaku umat Islam tapi mereka ingkari timbangan Allah. Kata mereka hari kiamat timbangan tuh nggak ada, zatnya nggak ada. Di sini bantahan untuk orang-orang mengatakan bahwasanya tidak ada timbangan bagi siapa? Allah SWT. Ada. Lah ini dia pada hari kiamat. Habibatani ilar rahman, yang kalimat ini dicintai oleh siapa? Ar-Rahman. Kenapa Nabi tidak mengucapkan habibatani ilallah? Dua kalimat ringkas ini yang dia itu lisannya mudah untuk mengucapkan, berat di timbangan, dicintai oleh Allah. Kenapa Nabi mengucapkan Ar-Rahman, sang maha pengasih, bukan Allah? Kata para ulama, sebabnya dikarenakan menunjukkan bahwasanya amalan yang mudah dikerjakan tapi pahalanya besar, sebabnya rahmat siapa? Allah Ar-Rahman. Makanya Masya Allah, Nabi sudah jelaskan dari awal, hadis jelas, la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalihi. Salah seorang kalian semuanya tidak ada yang masuk surga dengan sebab apa? Amalnya, bukan. Tapi apa? Rahmat Allah. Para sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah, gimana dengan engkau wahai Rasul? Apa kata Rasul? Wala ana. Iya, saya pun juga nggak bisa masuk surga dengan amal saya. Tapi Allah berikan rahmat Allah kepada saya. Jadi kita masuk surga sebabnya apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kata para ulama kita beramal itu cuman ringkas 60 sampai 70 tahun. Balasannya khalidina fiha abada. Ya harusnya kalau mau fair 60 tahun, masuk surga pun berapa tahun? 60 tahun. Amalnya ringkas tapi selama-lamanya dikasih sama Allah SWT. Berarti menunjukkan bahwasanya orang itu bisa mendapatkan kenikmatan surga sebabnya rahmat siapa? Allah. Sama ini, amalnya ringan di lisan, berat di timbangan, sebabnya apa? Rahmat Allah. Apa itu zikirnya? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari sama Muslim. Jadi kalau ada muttafaqun alaih, muttafaqun alaih, muttafaqun alaih, maksudnya rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Taib, hadis yang kedua.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dia mengatakan, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang datang ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahaqqun nasi bihusni sahabati, siapa orang yang paling berhak untuk saya selalu temani, yang selalu saya sertai, siapa ya Rasulullah? Qala ummuk, yang pertama siapa? Ibumu. Qala thumma man, dia nanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Qala thumma man ya Rasulullah, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk. Berapa kali? 3 kali. Thumma man ya Rasulullah, kemudian siapa wahai Rasul sallam? Qala thumma abuk, kemudian siapa? Bapak engkau. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari sama Muslim. Baik, ayyuhal ikhwatul kiram, perhatikan di sini. Ja'a rajulun ila Rasulillah, datang seseorang ke Nabi SAW. Siapa orang ini? Wallahu a'lam bishawab. Yang benar orang ini adalah Muawiyah bin Haidah. Muawiyah bin Haidah, bukan Haidar. Haidah. Muawiyah bin Haidah. Jadi Muawiyah ibn Haidah radhiyallahu anhu datang ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk saya sertai terus kehidupannya? Ternyata jawaban Rasul berapa kali? 3 kali. Jawabannya apa? Ibumu. Tapi makanya ada salah satu ustadz ngomong, antum itu sibuk bukber sana bukber sini sama kawan A kawan B, alumni A alumni B, sama wong tuanya males. Dia sibuk nyertain kawan-kawannya, bisa dia bukber sama A seneng ceria, bukber sama B seneng ceria, tapi ketika bukber sama ibunya males, nggak ada spesial-spesialnya. Padahal kata Nabi SAW, yang paling berhak untuk kita sertai terus siapa? Ibu, baru siapa? Bapak. Kita lihat kondisi sekarang, kawan nggak disebutkan oleh Nabi, nggak. Dan ternyata banyak manusia-manusia yang kita prioritaskan di atas ibu sama bapak kita. Anda ambil contoh. Orang pulang kampung ke kampungnya, ke rumah bapak ibunya, berapa tahun? Selama setahun itu berapa kali pulang kampung? Kan ada tradisi kita kan, apa namanya, mudik. Mudik itu ada kepanjangannya kalau nggak salah. Apa? Mulih apa ya waktu itu? Ada, anak pernah baca. Mudik pokoknya itu ada pulang kampung maksudnya. Orang tuh pulang kampung, orang-orang perantauan yang tinggalnya di kota-kota besar, balik ke kampung, ke rumah bapaknya ibunya, itu rata-rata setahun sekali. Siapa yang dia sertai? Istrinya, anaknya, orang tua enggak. Bahkan banyak orang yang milih jauh dari bapak ibunya dan nggak mau balik ke bapak ibunya, milih jauh. Na'udzubillah. Dan makanya Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, hafizahullah, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau ditanya, wahai Syekh, saya ini diharapkan sama ibu saya agar saya tinggal sama umi saya, tapi istri saya nentang, tidak mau istri saya. Apa sikap saya yang benar wahai Syekh? Apa kata Syekhnya? Engkau tinggal sama ibu engkau untuk engkau ceraikan istri engkau. Kapan istri sudah ngelarang suaminya untuk dekat sama orang tuanya, bahaya enggak? Bahaya. Karena di sini pun Nabi nggak sebutkan siapa? Istri. Nggak nyebutkan siapa? Anak. Wallahi antum cek sekarang banyak orang yang itu kabur dari bapak ibunya itu banyak. Kecuali bapak yang nyuruh, na'am tafadhol, nak ngerantau nak, nggak ada masalah nak ngerantau. Itu ketika sudah dapat apa? Izin. Belajar dari kisah siapa? Dia di zaman hidup di zaman sahabat tapi nggak masuk golongan sahabat. Siapa? Uwais Al-Qarni.
Dia nggak dapat darajatus suhbah. Dia nggak dikatakan sahabat, enggak. Padahal hidupnya di zaman Nabi sama ketika Nabi hidup, dia hidup. Tapi masuknya dia kalangan tabi'in. Karena nggak bisa langsung lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini ternyata Uwais Al-Qarni lebih milih siapa? Ibunya. Karena ibunya nggak mengizinkan dia berangkat ke Hijaz. Dan itulah Nabi SAW kabarkan, kalau ada seseorang dari Yaman sana datang kepada engkau, mintakan doa darinya. Karena doa dia apa? Mustajab. Uwais Al-Qarni 3 kali. Taib, perhatikan di sini. Nabi mengatakan ummuk. Ibu berapa kali? 3 kali. Bukan berarti kita harus nikah 3 istri. Nah, berapa disebutkan ibu itu? Umi sekali. Umi yang kedua, umi yang ketiga. Berarti berapa uminya, nak? Itu akal-akalan bapak kita tuh. Nah, ummuk maksudnya itu taukid. Bukan jumlahnya 3. Tapi penekanan sampai berapa kali? 3 kali. Saya wallah alam, kenapa ibu sampai 3 kali, bapak cuman sekali? Kata para ulama, karena ibu ada 3 hal yang dialaminya begitu berat, tidak dialami bapak manapun. Yang pertama, hamil. Yang kedua, melahirkan. Yang ketiga, menyusui. 3 kali. Dan 3 hal ini tidak pernah dirasakan bapak manapun. Taib. Yang duluan menginjakkan atau manusia pertama kali hidup, manusia yang pertama kali hidup, laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Siapa? Adam alaihi salam. Taib. Adam alaihi salam, setelahnya baru muncul siapa? Hawa. Apakah dengan cara lahiran? Allah nggak inginkan itu. Yang kedua, apakah Hawa di kandungan Adam? Enggak. Yang ketiga, apakah Hawa disusui sama Adam? Enggak ada. Hawa sudah besar, diambil dari tulang rusuk siapa? Adam. Keluar. Enggak ada Adam merasakan melahirkan, hamil, lahiran, kemudian apa? Nyusui. Yang rasain siapa? Hawa pertama kali. Makanya hatta manusia pertama pun, Nabi kita Nabi Adam alaihi salam tidak merasakan fase itu. Maka kata para ulama, inilah kenapa disebutkan oleh Nabi kita SAW ibu, karena memang kondisi hamil itu berat. Berapa bulan? 9 bulan. Kemudian yang kedua, kondisi dia itu lahiran. Lahiran nih cuman sebentar, tapi hidup kita berbuat baik sama ibu kita. Apa kata Nabi kita SAW? Kata Ibn Umar, walau zafratan min zafaratiha. Satu nafas yang dikeluarkan ibu ketika lahiran, kita nggak bisa balas jasanya. Wallahi nggak bisa. Makanya itu disebutkan sampai berapa kali? 3 kali. Baru siapa? Bapak. Taib. Nyari nafkah, ibu juga nggak nyari nafkah. Antum kita keluar, banyak nggak para wanita mencari nafkah? Banyak. Bahkan suami ada. Kebalik. Yang nyuci piring siapa? Suami. Yang berangkat nyari nafkah siapa? Istri. Ini terjadi. Ana pernah di salah satu kota ketika anak kuliah. Yang berangkat naik ontel itu mbah. Capan bukan mbah laki-laki, mbah wedok, mbah perempuan. Keluar naik sepeda ontel itu pagi-pagi ngurusin sawah. Suaminya Allah alam. Itu terjadi. Makanya ada salah satu kepala KUA ngomong, kenapa banyak terjadi perceraian di sini? Sebabnya gara-gara wanita yang mencari apa? Nafkah. Makanya kata para ulama, wallah alam, kalau betul laki-laki mencari nafkah, tapi banyak nggak perempuan juga mencari nafkah? Banyak. Tapi kalau lahiran nggak ada laki-laki lahiran. Hatta mau disuntik kayak mana pun nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Nggak ada laki-laki menyusui. Mau disuntik hormon apapun nggak akan bisa. Hamil juga sama, lahiran juga sama. Itu kata para ulama. Makanya disebutkan ummuk, kemudian apa? Abu. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari sama Muslim. Tapi hadis yang ketiga.
An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wadh-dhann, hati-hati kalian dari dhann. Kalau ada iyyakum itu artinya wanti-wanti. Jangan sekali-kali. Macam Nabi mengingatkan dari hasad. Apa ucapan Nabi? Iyyakum wal hasad. Hati-hati kalian dari hasad. Prasangka, iyyakum wadh-dhann. Hati-hati kalian dari apa? Prasangka. Apa kata Nabi? Fa inna dhanna, karena sesungguhnya prasangka akdzabul hadis, ucapan yang paling dusta. Muttafaqun alaihi, riwayat Bukhari sama Muslim. Ayyuhal ikhwatul kiram, bentuk dzan prasangka itu hukumnya haram. Tapi orang suudzan. Beda kalau husnudzan, prasangka apa? Baik. Yang dimaksudkan di sini adalah suudzan, prasangka buruk. Prasangka, kayaknya fulan ini enggak senang sama ana. Alan ini kayaknya enggak senang sama ana. Padahal enggak ada sama sekali. Siapa yang bermain? Syaitan. Dan syaitan itu bisa mempengaruhi pikiran manusia. Makanya ada satu hadis ketika itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama istrinya. Nabi bersama siapa? Istrinya. Nabi lagi duduk, tiba-tiba ada dua orang lewat. Ketika dua orang lewat ini, dua orang ini langsung cepat larinya. Dia nggak mau suudzon sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi sama siapa ya? Langsung cepat bergegas. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ala rislikuma innaha Sofiyah. Kalian berdua jalannya itu nyantai aja. Ini istri saya siapa? Sofiyah. Karena dua orang sahabat ini itu mau menghilangkan suudzon. Itu bukan orang lain tuh, itu istri Nabi pasti. Tapi cepet-cepet. Kata Nabi, ala rislikuma, jalan tuh normal aja. Ini istri saya. Kenapa? Kemudian apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, subhanallah, wahai Rasul, enggak mungkinlah kami suudzon sama engkau. Apa kata Nabi? La'alla syaitan yuqi'u fi qulubikum asyi'a. Yang aku takutkan syaitan itu meletakkan suudzon di hati kalian. Awalnya enggak, itu istri Nabi. Pas sampai rumah, emang istri Nabi ada yang postur tubuhnya kayak gitu? Mulai apa? Suudzon. Kayaknya bukan Mulai apa? Suudzon. Prasangka buruk itu mulai ada. Kata para ulama, suudzon itu hukumnya haram kepada manusia, apalagi suudzon kepada siapa? Allah. Wallahi sampai Allah tekankan dalam Al-Quran, mereka itu berprasangka buruk, dhanna sau, prasangka yang buruk sekali kepada Allah. Na'udzubillah. Ketika Allah timpakan musibah kepada seorang hamba, dia mengatakan Allah benci sama saya. Na'udzubillah. Ini suudzon sama siapa? Allah. Kenapa kalau kita ditimpa musibah kita enggak mengatakan ana yakin Allah pasti ganti? Yang Allah harapkan ini cuman apa yang saya ucapkan. In dhanna khairan fa khairun, kata Allah. Ini dalam hadis qudsi. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku ini berada di prasangka hamba-hambaku. In dhanna khairan fa khairun. Kalau dia berprasangka kepada saya dengan hal-hal yang baik, fa khairun, dia dapat kebaikan dari saya. Wa in dhanna syarran fa syarrun. Tapi kalau dia berprasangka buruk, sudah, dia pasti dapat keburukan. Taib kena musibah, kita bawa kendaraan jedar kena tabrak, harus servis semisal body repair semisal kena sampai 1 juta. La haula wala quwwata illa billah. Taib, apa yang kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah. Itu kalau kita ucapkan, ya Allah, ana tahu engkau menguji saya, ya Allah. Engkau cuman nunggu apa yang saya ucapkan. Saya yakin engkau ganti harta saya karena engkau adalah sebaik-baik pengganti.
Ana yakin insya Allah di masanya yang tepat Allah pasti ganti. Karena tidak mungkin Allah ngasih, Allah nggak uji. Makanya ketika doa orang yang baru meninggal, ada keluarga A meninggal, kita diperintahkan untuk takziah, kita hibur hati mereka. Apa doa kita? Inna lillah, kita ini milik siapa? Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali kepada Allah. Apa kita ucapkan? Inna lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadh. Sesungguhnya milik Allah apa yang Allah kasih, dan milik Allah apa yang Allah ambil. Taib, kita punya gadget kita jatuh hilang. Kita punya motor rusak, kecelakaan, naudzubillah, hilang dari kita. Taib, Allah yang ngasih, Allah juga apa? Yang ngambil. Punya Allah. Apa hak kita? Itu cuma diamanahkan ke kita. Berarti bukan hak kita di saat itu. Allah kasih lagi. Suatu saat nanti itu pasti. Tapi kalau itu berprasangka baik kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hilang duit kita, hilang apa dan sebagainya. Ana pernah kondisi seperti itu. Na'udzubillah. Tapi apa yang kita ucapkan kepada Allah, itulah yang Allah hitung. Ada satu ucapan Nabi, makanya banyak-banyak sabar. Kata Nabi, as-sabru 'inda sadamatil ula. Kesabaran itu ketika hentakan pertama. Ketika dapat musibah, apa hentakan pertama yang kita ucapkan? Kalau udah ngeluh, aduh, musibah A, musibah B, kok banyak yang naudzubillah. Habis itu kita sabar, nggak dapat pahalanya, hilang. Karena pahala sabar itu cuma di awal. Makanya pentingnya kita bangun husnudzan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ibu kita meninggal, bapak kita meninggal. Lu ibu kita punya siapa? Allah. Bapak kita punya siapa? Allah. Istri kita meninggal, anak kita meninggal, istri kita punya siapa? Allah. Anak kita punya siapa? Allah. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu alam bisawab. Jadi bangunlah prasangka yang baik kepada manusia, terlebih kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Taib, antum perhatikan, fa inna dhanna akdzabul hadis. Sesungguhnya prasangka itu adalah ucapan yang paling dusta. Ana mau nanya sekarang, prasangka ini ucapan atau prasangka? Prasangka ini udah diucapkan atau belum? Belum kan? Tapi kenapa akdzabul hadis? Kenapa Nabi katakan fa inna dhanna akdzabul hadis? Karena prasangka itu adalah ucapan yang paling dusta. Padahal prasangka masih prasangka belum diucapkan. Apa kata para ulama? Karena orang sering sekali ketika dia suudzon pasti diucapkan. Ujungnya apa? Berdusta. Fulan ini kayaknya nggak senang sama ana. Padahal masih prasangka. Tapi udah diucapkan. Ujungnya apa? Akdzabul hadis. Ucapan yang paling dusta, na'udzubillah. Makanya jangan sampai kita sedikit pun bangun prasangka yang buruk kepada manusia, apalagi pada Allah SWT. Taib, hadis yang keempat, mahlan kita pelan-pelan insyaallah wasal. Man sara wasal. Yang jalan pasti nyampe, sabar. Itu kan pepatah orang-orang santri dulu. Man sara wasal. Kita sabar, yang penting jalan terus, insyaallah kita sampai. Taib, hadis yang keempat, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha. Sesungguhnya seorang hamba itu mengucapkan sebuah ucapan kalimat, ma yatabayyanu fiha, dia tidak cross check dulu dampaknya seperti apa. Nanti insyaallah 10 hadis ini anak kirim ke grup insyaallah terjemahannya. Nanti sebelum pelajaran hadis yang ke-11 sampai 20 anak masukkan ke grup duluan insyaallah. Ini belum sempat karena mepet tadi. Jadi insyaallah nanti pada kajian ini hadis 1 sampai 10 anak tulis terjemahannya, antum bisa catat di buku. Nanti hadis 11 20 sebelum kita kajian sudah ada terjemahannya insyaallah. Jadi kita tinggal nyimak syarahnya saja. Taib. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan sebuah ucapan, ma yatabayyanu fiha, dia tidak cross check dampaknya seperti apa. Enggak mikir dampaknya seperti apa. Yazil biha finnar, dia akan jatuh di dalam api neraka, ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib, sedalam timur sampai barat bumi. Kita berangkat dari timur menuju barat bumi, lama enggak?
lamanya Masya Allah. Satu kata kita ucapkan dengan kita nggak memikirkan dampaknya, kita masuk ke dalam neraka itu sejauh apa, sedalam antara timur sama barat. Na'udzubillah. Itu satu kata. Banyak kalimat yang membuat orang tuh rusak kehormatan itu banyak. Wallahi sahih. Dia nggak memikirkan dampaknya. Dia nggak memikirkan dampak setelahnya itu apa. Makanya ada ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la takallam bi kalimatin ta'tadiru minhu ghadan. Kata Nabi, la tatakallam bi kalam. Jangan ucapkan sebuah ucapan, kata Nabi, ta'tadiru minhu ghada, yang engkau besok akan minta maaf. Kenapa harus minta maaf? Kan kita bisa cegat dari awal untuk nggak ngomong. Makanya nggak semua hal itu disampaikan, nggak semua hal itu diucapkan, apalagi ke orang yang salah. Anak ambil contoh, suami istri. Istri kebanyakan megang HP, ketika ada masalah status. Suami kebanyakan megang HP, kapan ada masalah status. Mau status WhatsApp-nya, status Facebook-nya, status Instagram, semua orang harus tahu. Na'udzubillah. Dampaknya apa? Semua orang bisa tahu kondisi rumah tangga dia. Apa komentar orang-orang di luar juhalat, orang-orang jahil di luar sana? Udah suami engkau nggak baik, udah istri kau nggak baik, udah ceraikan saja. Na'udzubillah. Bukan ditanyakan kepada ahlinya, tapi malah dibuat apa? Status. Dia mengucapkan sebuah ucapan. Ustaz, kan anak nggak mengucapkan sebuah ucapan. Anak ngapain? Nulis status, kan bukan ucapan. Masuk. Kata para ulama, al-kitabatu bimanzilatil kalam wal isyaratu bimanzilatil kitabah. Tulisan itu sama statusnya dengan ucapan. Zaman sekarang mana lebih kuat, ucapan atau tulisan? Tulisan. Orang lebih merasa terhormat kapan diundang pakai apa? Tulisan, dibandingkan cuman ucapan. Akad jual beli lebih kuat dengan tulisan dibandingkan dengan apa? Ucapan. Ada hitam di atas putih. Makanya kata orang, oh enggak, anak kan cuman status lah. Status itu sama dengan ucapan. Kapan dia status yang buruk sama dengan dia mengucapkan hal yang buruk. Na'udzubillah, itu kita harus hindarkan. Itu kata para ulama. Jadi kena itu kena. Apalagi kita ini selaku para thalabatul ilm, itu penuntut ilmu ya. Jangan sekali-kali kita status di Facebook itu jangan untuk rasa rumah tangga, itu jangan. Harus anti gitu. Gak pernah Nabi SAW bermasalah diumumkan dengan semua orang. Gak ada sama sekali, gak ada. Urusan rumah tangga Nabi kita Muhammad SAW, ummahatnya juga harus sama seperti itu. Aisyah ketika ada masalah dengan Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah ngelapor sama yang lain. Abu Bakar wala siapa nggak pernah. Antum tahu Fatimah masalah sama siapa? Ali bin Abi Thalib, yang mana Ali tidur di mana? Masjid, sampai dapat lakab apa? Abu Turab. Ada nggak Fatimah lapor ke Nabi? Nggak ada. Nabi datang baru cerita, innahu yakunu baini wa bainahu syai'. Ada sesuatu tadi ya Rasulullah, tapi nggak cerita detail, nggak cerita. Dia pergi, nggak mau Fatimah. Jadi dia belum pulang. Tapi Nabi cari, rupanya di mana? Di masjid. Nggak diceritakan sampai detik ini, kita nggak tahu apa kasus yang terjadi antara Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Itu bagus. Sekarang semua orang, na'udzubillah, orang di Jawa tahu kasus rumah tangga kita, na'udzubillah. Orang di Kalimantan tahu kan kondisi rumah tangga kita. Sebabnya apa? Handphone. Apalagi sekarang ini artis-artis itu sudah banyak sekali masuk infotainment. Na'udzubillah. Ini nih dampak mereka ini, orang-orang infotainment tuh tidak mikir dampaknya. Orang paling berat azabnya di akhirat tuh orang-orang infotainment yang suka bongkar aib rumah tangga manusia. Artis-artis dibongkar. Bukan itu artis, nggak apa-apa dibongkar. Ngawur. Orang artis ini kapan kehidupan rumah tangga dia pribadi yang dia nggak ngerusak orang antara dia sama istrinya itu nggak boleh dibongkar. Urusan dia.
Itu kata para ulama. Jadi jangan sampai kita ini mengucapkan sebuah ucapan yang kita nggak tahu dampaknya ternyata besar. Wallahu a'lam bishawab. Taib, yang kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi hadza haditsun adim, ini hadis besar sekali. Apa kata beliau? Innallaha yaghar, sesungguhnya Allah itu cemburu Allah. Wa ghairatullah an ya'tiyal mu'min ma harramallah, dan kecemburuan Allah itu ketika seorang mukmin yang beriman kepada Allah mendatangi apa saja yang Allah haramkan, Allah cemburu. Kita ini contoh, kita ada nggak suka sama satu orang, akhlaknya buruk, orang yang nakal, orang yang bejat, naudzubillah. Kita ngomong sama anak kita, nak, jangan datangin itu ya, jangan dekat-dekat sama dia. Abah nggak mau, abi nggak mau kamu dekat sama dia. Akhlaknya buruk, akhlaknya nggak benar. Tiba-tiba anak kita datang ke dia, marah nggak kita? Marah, cemburu. Kenapa anak kita lebih milih dia dibandingkan kita? Itu ghairatullah, kecemburuan Allah. Kita ini mendatangi apa yang Allah haramkan. Allah udah jelaskan, nih jangan didatengin ya, masih kita datengin, naudzubillah. Cemburu nggak? Cemburu, naudzubillah. Makanya masya Allah, antum coba cek kondisi. Kapan Allah sudah benci sama kita dengan kita mendatangi maksiat, masya Allah, Allah nggak peduli. Makanya antum coba cek semua maksiat, ada nggak efek candunya? Ketika orang udah kecanduan dengan sebuah dosa, itu tanda Allah nggak peduli lagi sama dia. Karena Allah sudah ingatkan, jangan datengin yang apa A jangan datengin, B jangan datengin, C jangan datengin. Judi jangan datengin. Makan yang Allah haramkan jangan datengin. Zina jangan datengin. Apalagi? Semua A, B dan C semua dijelaskan. Khamar jangan datengin, narkoba jangan datengin, rokok jangan datengin. Taib masih datengin. Ada nggak efek candu? Wallahi ada. Kayak ana sering sebutkan satu hadis. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisnya hadis besar. La tarkabul ma'siyah. Jangan sekali-kali engkau tunggangin maksiat. Fa innahu sakhatullah. Karena maksiat ini kemurkaan Allah. Kapan kita datengin Allah murka? Bukan kita yang nunggangin maksiat, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? Kita yang ditunggangi oleh maksiat. Nggak bisa lepas dari dosa itu. Antum cek banyak sekali judi online sekarang. Kalau judi menang, dia bisa alasan, oh saya banyak duit. Ya nggak apa-apa lah, jangan halangin saya. Ini udahlah main judi, kalah pula. Masih apa? Masih main slot. Gimana main slot tuh? Anda nggak tahu. Main slot. Istilah orang sekarang slot. Judi online. Dia letakkan duit sekian. Ternyata dia kalah, diambil sama orang. Kalah, masih mengeluarkan duit lagi. Na'udzubillah. Bodoh nggak itu? Wallah jahlun murakkab. Bodohnya bodoh kuadrat. Kalau menang masih mending, nggak mending juga. Maksudnya ada alasan untuk dia ngulangi. Cuman ini udahlah kalah, masih main. Kenapa? Allah nggak peduli. Karena udah Allah tuh cemburu. Kalau Allah udah cemburu, dia masih milih orang lain, Allah biarkan. Makanya ada sebuah ucapan Allah SWT dalam Al-Quran Karim, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Orang ketika milih untuk menyimpang, Allah jadikan dia menyimpang. Allah nggak peduli. Silakan. Makanya surat Al-Kahfi, apa kata Allah? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau mau beriman, kalau enggak sudah biarkan. Makanya kalau orang udah milih maksiat, udah antum cek maksiat apa aja, pasti ada efek candu. Wallahi pasti. Antum tahu sekarang minimal dosa yang kecil, main game ini dosa melalaikan apa? Waktu.
Dia nggak ada sesuatu hal yang dilihat dari keharaman. Mungkin anggaplah bukan main musik, nggak ada musiknya. Mungkin cuman main ular tangga saja. Baik. Banyak nggak orang kecanduan game? Wallahi banyak. Engkau pilih waktu untuk main game dibandingkan waktu sholat, fadhal. Makanya banyak nggak orang sulit keluar dari candu main game? Banyak nggak? Buahnya bapak-bapak udah berjenggot, udah ada ubannya masih main game. Na'udzubillah. Ini kejadian ya ikhwan. Makanya kata para ulama, berarti ada suatu hal Allah udah cemburu dari awal. Berarti apa? Balik kita cepat sama Allah. Balik cepat sama Allah. Itu mau nggak mau. Makanya kata Nabi, la tarkabul ma'siyah. Jangan coba maksiat itu sekali, itu jangan. Orang minum khamar sekali, kedua kalinya ngulang nggak? Ngulang. Narkoba sekali nyoba, sekali ngulang lagi dia. Semua maksiat antum kisu ala dzalik. Kita kiaskan semua hal itu. Orang datang ke dukun, dosa nggak ke dukun? Banyak orang kecanduan datang ke dukun, sakit nggak? Sakit ke dukun, rindu sama dukun. Udahlah tempat kotor, bau busuk, bau darah, datang. Na'udzubillah. Karena udah efek candu. Makanya itu ghairatullah, kecemburuan Allah. Kapan Allah udah cemburu, Allah biarkan. Antum tahu kecemburuan Allah paling besar sama Nabi kita, Nabi Adam alaihis salam. Semua kenikmatan surga ambil kecuali apa? Satu, syajaratul khuld. Buah yang dihasilkan dari syajarah khuld, satu pohon yang disebutkan iblis dengan buah kekekalan. Iblis yang namain. Padahal itu syajaratul fana, pohon kefanaan. Didatengin. Dari semua buah yang ada di surga, yang dipilih sama Nabi Adam apa? Buah tadi. Apa balasannya? Allah turunkan Nabi Adam sama Hawa dari surga. Pertanyaannya sekarang, apakah Nabi Adam ditarik lagi oleh Allah di kehidupan dunia ke surga, atau Allah biarkan sampai meninggal? Allah biarkan sampai meninggal. Terus abadi sampai sekarang. Manusia terakhir yang meninggal pada hari kiamat, ternyata nggak ada yang balik lagi ke surga kecuali di alam akhirat. Makanya na'udzubillah, jangan sekali-kali kita datangin apa yang Allah haramkan, bentuk maksiat apapun, karena memang Allah itu cemburu. Kita suami, istri kita nganar ya, aneh-aneh gitu loh sama perempuan, sama laki-laki yang lain, na'udzubillah. Cemburu nggak kita? Kapan istri kita main sama laki-laki lain, apa yang kita biarkan? Apa yang kita lakukan? Kita biarkan atau kita lepas? Wallahi kalau anak lepas. Anak punya zaujah, anak punya istri, main di balik anak, di belakang anak sekali, wallahi anak lepas. Kenapa? Karena ghirah, kecemburuan. Dan itu terjadi. Na'udzubillah. Apalagi sampai orang yang istrinya sudah sampai berzina. Na'udzubillah. Kalau anak ada ghairah, anak ada kecemburuan, anak makan ayam, anak nggak makan babi. Wajar ketika semisal na'udzubillah wanita pezina untuk laki-laki pezina, laki-laki pezina untuk wanita pezina. Ini kata Allah, az-zani la yankihuha, az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wanita pezina enggak boleh dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina. Lepas karena ghairah. Wajar. Anak nggak akan mikirkan, terserah anak punya anak nggak punya anak, anak-anak akan anak tarik di pengadilan agama. Itu contoh. Semisal na'udzubillah, kalau itu saja na'udzubillah. Ini bisa kita ambil faedah. Allah juga seperti itu. Antum milih maksiat, taib, dari semua kenikmatan yang ada cuman beberapa yang Allah haramkan, kita masih milih yang Allah haramkan, Allah lepaskan. Makanya falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Na'udzubillah. Taib, hadis yang ke-6. Taib, ini hadis kita, hadis yang sama nih, sama kondisi kita saat ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abu Hurairah semoga Allah berdaya bahwasanya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man qama ramadhana imana wahtisaba, barang siapa yang qiyamul lail, salat malam di bulan Ramadan, imana karena keimanan, wahtisaba karena mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan dihapuskan pahala-pahala dia yang sudah-sudah Allah hapuskan. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Ayyuhal ikhwatul kiram, antum perhatikan di sini. Orang mendapatkan ganjaran dengan dihapuskan dosa-dosa yang lalu, syaratnya qiyamul lail, salat malam di bulan Ramadan. Tapi ada syaratnya dua, imanan wahtisaba, karena keimanan. Yang kedua, mengharapkan pahala dari Allah. Banyak orang qiyamul lail, salat tarawih di bulan Ramadan, tapi bukan karena iman, bukan gara-gara mengharapkan pahala, tapi gara-gara lagi rame. Rame berangkat tarawih. Kapan sepi? Nggak berangkat. Terjadi nggak di kita? Terjadi. Awal Ramadan pasang tenda karena lagi rame. Masuk pertengahan Ramadan mulai menipis. Jadi anak pernah nanya di sebuah perusahaan, Pak, ini kan Ramadan nih, tarawih sampai full nih ke belakang kita nih, masjid besar masjid. Pak, ini kan Ramadan nih sampai belakang. Baik. Nanti kalau masuk akhir Ramadan masih full, masih Ustaz sampai ke rumah-rumah. Maksudnya sholat di rumah. Nah, itu Ustaz, ini nanti ikhwan nih, antum tengok nih Ustaz. Oh, sampai rumah-rumah Ustaz. Maksudnya sholat di mana? Di rumah. Kenapa? Udah sepi. Tapi kalau orang dari awalnya dasarnya imanan karena keimanan, wahtisaban mengharapkan pahala dari Allah, mau sepi mau nggak sepi tetap datang. Antum kisu ala dzalika minal ibadat. Antum bisa kiaskan itu semua untuk ibadat apapun. Jangan ibadah gara-gara rame dan nggak rame. Tapi antum landaskan imanan wahtisaban. Belajar bahasa Arab. Ini sering anda sampaikan. Kapan rame? Kapan sepi? Mundurlah. Seleksi alam. Akhirnya nggak ikut. Ini terjadi. Tapi kalau imanan wahtisaba, ya Allah ini hujjah bagi saya untuk saya tunjukkan di hadapan engkau, aku belajar bahasa Arab, imanan karena keimanan, wahtisaba mengharapkan pahala dari Allah. Ana yakin semua ibadah itu akan mudah untuk kita. Sedekahnya, berbuat baiknya, ucapan yang baiknya, itu semua kita bisa amalkan. Jadi seperti itu, wallahu alam. Jadi kita bangun iman wahtisaba. Nanti kan ada nanti sholat qiyamul lail nanti Pak, ada habis ini. Jadi yang pertama sama yang kedua. Yang kedua ini, yang nak tidur nggak apa-apa Pak, tidur. Yang nak bangun jangan terpaksa, santri yang insyaallah. Kalau santri wajib. Ustaz, malam nian nggak dapat pahala. Imanan wahtisab. Wallahi kapan lagi? Ana masih ingat dulu santri-santri macam ini. Ana masih kelas 3 mutaqassid. Itu pertama kali ana i'tikaf, dan setelah itu tidak pernah bolong ana i'tikaf. 3 SMP ana mulai. Pertama kali, karena dulu di Imam Bukhari itu tidak ada kewajiban untuk PR untuk i'tikaf, itu enggak ada. Tapi ana inisiatif sama abang ana sampaikan ke abang ana, ayo kita i'tikaf yuk. Dari itu awal, detail. Di PTTL itu ada sholatnya, sholat tarawih pertama sama yang kloter kedua. Jadi ada 2 kloter. Walhamdulillah, abah ana itu nggak pernah absen di kloter kedua. Ana pernah absen. Mikirlah ana, loh abah ana yang awam aja udah tua semangat, kloter kedua masih semangat, apalagi kita harusnya anak yang muda. Ashabul Kahfi dipuji oleh Allah gara-gara apa? Pemuda, fitya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Karena mereka para pemuda. Kalau orang tua wajar rajin karena sudah mau masuk liang lahat, wajar. Padahal banyak juga orang di luar sana udah bau-bau tanah pun masih maksiat. Udah bau tanah.
Udah bentar lagi masuk liang lahat, na'udzubillah, nggak mikir. Kalau pemuda milih dia di masjid, wallahi fadlun azimun wa minnah azimah minallah. Makanya nanti kelas 2, kelas 3 i'dad wajib i'tikaf sampai akhir. 2, 3, kelas 1 baliklah. Tapi kalau enggak Ustaz, ana mau semangat kayak kakak-kakak ana. Fadhal masuk. Enggak ada masalah. Karena imanan wahtisaba. Jadi kelas 2 tuh jangan terpaksa. Hasan, Aish, Ustaz, Alif. Ya. Naam, bismillah. Imanan wahtisaba. Naam. Itu pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Taib yang ketujuh, 3 hadis lagi. Nasiru 'ala darb. Kita berjalan insyaallah di jalur kita insyaallah. Taib. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda. Taib. Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma. Umrah ke umrah itu kafarat, ada penghapus dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali apa? Surga. Haji yang apa? Mabrur. Baik. Nabi kita SAW bersabda, hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Al-umrah ila al-umrah. Umrah ke umrah itu terdapat penghapus apa? Dosa. Wallahi ya ikhwah, ada kalanya kita ini sesuatu hal mustahil bagi kita, tapi itu mudah bagi siapa? Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Umrah sama ana dulu, di kondisi dulu itu kayaknya mustahil bagian umrah. Sekarang umrah itu berapa biaya? 30-an juta. Dulu gaji ana itu 1,3 juta. Ana rasa mustahil. Orang hidup di atas muka bumi aja menges, masih nak mikirin apa? Umrah. Tapi ada satu kala, satu masa waktu itu, ana walhamdulillah Allah terima ana tuh di Jami' Ummul Qura, di Universitas Ummul Qura di Mekkah Mukarramah. Ana diterima alhamdulillah. Tapi ana nggak ngambil. Kenapa? Ana punya anak Khalid, ana juga punya istri. Ana nggak bisa ninggalin istri itu lama, ana nggak bisa. Karena ana tanggung jawab, ana itu besar. Ana bertanggung jawab. Ana tinggalkan istri lama, anak lama, ana nggak bisa. Apalagi anak waktu itu masih kecil, tiba-tiba tahu jalan ketika ana di Mekah, kan nggak enak. Ada ustadz kita, masya Allah, pulang liburan. Jadi liburan dari Madinah ke Indonesia. Pas ke Indonesia, masya Allah, alhamdulillah, balik lagi ke Madinah, istrinya hamil. Liburan tahun depan balik ke Indonesia, anaknya sudah mulai apa? Besar. Cocok tanam lagi. Balik lagi, hamil lagi istrinya. Tapi beliau bisa, memang orang beda-beda ya. Cuman kalau anak kondisi seperti itu, anak nggak tahan. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan Hajar sama Ismail di Mekah sana, tahan nggak Nabi Ibrahim? Tidak. Berat. Makanya ketika itu anak nggak ngambil. Tapi anak katakan, ya Allah, saya aslinya mau berangkat ke Ummul Qura itu cuman mau mengunjungi rumah Engkau ya Allah. Karena anak udah S1, belajar pun S1 metode pelajaran di SCDI pun sama, di Madinah sama, gak ada bedanya. Karena dokter-dokter kita, dosen-dosen kita dari Madinah semua. Jadi anak udah cukupkan itu. Anak cuman mau berkunjung saja ke rumah Allah. Anak bilang, ya Allah, ganti dengan umrah. Anak minta, wallah, kita sebut, ya Allah, urzuqna ziyarata baitikal haram. Baik. Gak lama, setelah beberapa lama, gak nyampe sebulan, mimpi anak, mimpi berangkat umrah. Ish, kabar apa ini kan? Tapi anak khusus sama Allah, mudah-mudahan berangkat. Gak lama setelah itu ditelepon sama salah satu travel, ngomong, Ustaz, antum berangkat ya Ustaz ya? Tapi anak baru pertama kali berangkat, anak bisa teori tapi anak nggak tahu praktek. Tapi Ustaz, nanti mudah bagi kami. Yang penting antum sudah tahu teori, tahu lapangan, nanti bisa.
Masya Allah, berangkat anak. Ketika anak di sana, anak sampaikan, ya Allah, itu tahun 2019. Anak bilang, ya Allah, ketika di sana anak sampaikan, ya Allah, anak mau umrah lagi, ya Allah, mau ziarah ke rumah Engkau. Masuk tahun 2020 pandemi, 2021 pandemi, 2023 Desember, Umi anak ngomong, nak kita berangkat. Umi ada rezeki, bunda ada rezeki, berangkat kita. Semua. Abang anak berangkat, kembaran anak berangkat, adik anak berangkat, abah anak berangkat, umi anak berangkat semua. Allah kabulkan setelah pandemi. Nyampe sana lagi anak ngomong, ya Allah, tahun depan anak mau berangkat lagi. Anak masih umrah, ditelepon, Ustaz, antum berangkat lagi tahun 2024. Masya Allah. Nanti sampai sana lagi anak berangkat, insya Allah bulan Mei. Anak akan ngomong lagi, ya Allah, izinkan saya, kasih rezeki, ya Allah, berangkat lagi. Wallahi antum, kita kalau mikirkan dana, mikirkan apa, itu wallahi mustahil. Kita bukan orang kaya, tapi kalau bisa, kita itu ada senjata. Apa senjata kita? Doa. Silahul mu'min ad-du'a. Yang namanya senjata orang mukmin itu apa? Doa. Kita nggak bisa, wallahi ya ikhwah, mau berusaha pondok ini bagus, pondok ini walhamdulillah dengan fasilitas yang ada, nggak akan bisa kalau kita nggak minta sama siapa? Allah. Mustahil, wallahi mustahil. Ketika ana minta sama orang, yang pertama kali ana pinta itu Allah, nggak yang lain. Allah pertama kali yang minta. Fulan A, fulan B, fulan C, itu sebab wallahi haula'i fuqara, mereka ini orang apa? Fakir. Anak kalau datang ke mereka mungkin marah, ya Allah Ustaz, minta terus. Mereka marah. Anak minta sama siapa? Allah, agar Allah lapangkan dada mereka untuk ngasih. Itu yang selalu anak terapkan sampai detik ini. Makanya minta sama siapa? Allah. Makanya antum, anak berharap mudah-mudahan kita semua yang belum pernah merasakan umrah, kita bisa apa? Umrah, amin ya rabbal alamin. Yang sudah umrah bisa umrah lagi. Itu doa kita semua, wallahil azim. Keinginan kita, antum nanti kalau udah lihat Ka'bah, antum akan rindu serindu-rindunya. Ana pertama kali lihat Ka'bah, ada satu hal yang beda, suasana itu beda. Pertama kali lihat. Dan antum mau pisah sama Ka'bah, antum sedih, Masya Allah. Pisah sama Ka'bah, pisah itu sedih, Masya Allah. Itu selalu, tiap tahun. Alhamdulillah, kalau Allah mudahkan kita umrah, jangan nanggung umrah. Kafarah lima baina, umrah sekali, umrah berikutnya itu kafarah. Apa yang belum sekarang? Haji. Anak belum bisa haji. Tapi doa anak tidak pernah luput untuk anak dimudahkan untuk haji. Wallahil azim. Sekarang anak belum bisa. Zakat juga sama. Anak berusaha untuk bisa zakat mal, zakat kambing. Anak belum bisa sekarang. Ada masa yang anak yakin, husnudzan anak billah, anak bisa. Husnudzan, mati lagi. Bismillah, berarti belum rezekinya. Kapan? Ada masanya. Haji sekarang belum bisa, zakat mal sekarang belum bisa. Ada masa kita apa? Bisa. Itu kalau kita husnuzon kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali apa? Ada satu ulama, wallahi ini ulama mereka ini berbakti, beliau ini berbakti kepada ulama-ulama yang sudah meninggal. Beliau bernama Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, masih hidup, hafizahullah. Mufti besarnya Saudi setelah Syekh bin Baz meninggal. Beliau menghajikan ulama-ulama, membadalkan haji ulama-ulama yang belum pernah haji. Beliau cari ulama-ulama yang belum pernah haji, beliau hajikan atas nama ulama-ulama itu. Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, puluhan jumlahnya. Makanya yang disebutkan wafa, beliau ini setia sama ulama salaf zaman dahulu. Jadi banyak ulama di Baghdad mungkin nggak bisa ke Mekah, nggak ada fulus, nggak ada duit, dihajikan sama beliau. Jadi labbaik Allahumma an fulan, labbaik Allahumma an fulan. Syekh Abdul Aziz Al-Syekh masih hidup, udah tua beliau, tapi beliau masih berangkat haji, cuman untuk membadalkan orang yang lain. Wallahi haji, ini wafa ini kesetiaan terhadap para ulama. Wallahu alam bissawab. Jadi kalau bisa kita itu mendapatkan haji, karena haji itu yang mabrur tidak ada balasan kecuali apa?
surga. Haji ini loh ya, ingat, haji mabrur. Kalau haji dari uang sogokan nggak sah. Ulama mengatakan ada bilang sah tapi nggak haji mabrur. Sah tapi pahalanya nggak diterima oleh Allah. Semisal haji dari harta yang haram, sah, ada ulama mengatakan sah, tapi bukan haji mabrur. Itu kata para ulama. Apa dampaknya? Dia nggak wajib haji lagi, tapi pahala nggak diterima oleh Allah SWT. Apa jadi? Sama aja, sama aja. Na'udzubillah. Maka ini haji yang mabrur. Tapi yang ke-8, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, At-tatha'ubu minasyaitan. Nguap itu berasal dari apa? Syaitan. Ini udah mulai banyak syaitannya nih. Karena banyak yang nguap. Oh Ustaz, kan Ramadan dibelenggu. Yang dibelenggu itu yang tokoh-tokohnya, iblisnya, maradatu syayatin, semisal ifritnya, iya dibelenggu. Tapi kalau setan-setan kerucu masih ada. Setan yang dipuyang-puyang itu masih. Karena kalau setan yang besar nggak di sini, di mana? Di singgasana laut sana. Tapi yang masih di sini, antum dengar nggak kalau adzan anjing masih gonggong? Ramadan loh, masih nggak antum dengar? Itu setan puyang. Karena belum dekat, sahih, itu masih berkeliaran dia. Makanya kalau antum udah mulai ngantuk-ngantuk nih, masih ada nggak setannya? Masih. Oke, idza tatha'aba ahadukum, kalau kalian itu sudah nguap, syuf apa? Falyaruddahu mastata'. Maka kita harus tahan semampu kita. Tahan itu betul-betul ditahan, bukan yang serius. Kalau gini, masuk nggak setannya? Masuk. Makanya diingat oleh Nabi, fa idza tatha'aba ahadukum, kalau kalian nguap, fa inna syaitan yadkhulu fi. Syaitan itu masuk langsung ke mulut, tambah ngantuk. Makanya kata para ulama, tutup semua mulut. Ulama mengatakan tangan kiri kalau bisa dibalik. Tapi wallahu alam nggak ada sunnahnya. Cuman adab, bentuk adab saja. Tangan kiri tapi dibalik. Tapi tutup. Jangan kayak gini. Masih kebuka. Syaitan masih apa? Masuk. Ini dalam bentuk adab. Sunnahnya nggak ada disebutkan. Cuman karena memang nguap itu datangnya dari syaitan. Kalau berkaitan dengan hal-hal yang kotor itu dengan tangan kiri. Nguap, tutup. Itu kata Nabi kita Muhammad SAW, falyaruddahum masata, sebisa kita. Itu jadi jangan sampai dibiarkan kalau udah nguap itu, karena malah tambah ngantuk. Kalau udah ngantuk, kata Nabi kita SAW, kayak kita bermajlis, falyatahawwal min majlisi, ganti tempat. Jumatan baru innal hamdalillahi nahmaduhu, sudah. Nah, ganti tempat itu sudah. Karena orang ini kadang-kadang na'udzubillah nggak tahu ya, khutbah Jumat itu ladang untuk apa? Tidur. Amma ba'du lagi udah nggak kedengaran. Kapan kedengarannya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapan itu? Qomat, baru bangun. Pas udah bangun kaki kesemutan. Itu kenapa? Syaitan. Kata Nabi, caranya falyatahawwal min majlisi, pindah tempat. Kalau udah ngantuk itu pasti. Apalagi khutbah Jumat banyak setannya. Setan bisa masuk masjid? Bisa, karena Allah kasih akses. Jadi jangan kira masjid nggak akan ada setannya. Ada. Karena Nabi pernah sholat di Masjid Nabawi, ditampakkan apa? Syaitan. Nabi langsung dekap sallallahu alaihi wasallam. Namanya Khinzab atau Khanzab. Itu syaitannya. Makanya kita harus hindari. Wallahu alam bissawab. Jadi kalau udah ngantuk, udah nguap, tutup. Terus ngapain? Ngopi. Kalau antum ngantuk bisa keluar ngopi. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, putri beliau selalu buatkan kopi untuk beliau rahimahullah. Selalu tiap malam. Dan memang kopi ini memang, ana hatta Ramadan ana enggak pernah tidur jam 12, jam 2. Ana keluar dari kantor jam 1 ke rumah, selalu tiap malam.
Santri tahu kondisi itu. Pak Romzi pun tahu. Anak selalu nggak pernah keluar cepat dari kantor itu, nggak pernah. Selalu jam 1 keluar. Kalau kerjaan di kantor udah selesai baru keluar. Di sana nanti di rumah imam 2:30, imam jam 2. Tapi kenapa kok kuat? Kopi. Nggak tahu ya, macam doping aja itu. Jadi sahur ngopi, malam pas tarawih juga ngapain? Ngopi, kuat, dan alhamdulillah nggak sakit. Nggak sakit. Dari zaman ke zaman gitu nggak sakit. Kata orang, oh jangan tidur jam 3, jam 2 nanti sakit. Loh, kata Allah, qumil laila illa bangun malam, hidupkan malam kalian kecuali apa? Sedikit, baru tidur. Sedikit aja. Kalau tidur jam 8 bangun jam 5 bangkong. Sedikit saja, sedikit. Jam 2 atau jam 1 sudah. Apalagi 10 malam terakhir Ramadan hidupkan. Jam 2 tidur, jam 1 tidur. Apalagi nanti jam 12 sampai jam 1 insyaallah tarawihnya. Ustaz Ibnu Hajar sama Ustaz Ihsan insyaallah. Nah, itu kita manfaatkan momen itu untuk menghidupkan sunnah. Karena kenapa? Nabi mengatakan, nah ini hadis penting ini. Karena Rasulullah idza dakhala al-ashr awakhir min Ramadan. Nabi kalau udah masuk 10 malam terakhir Ramadan, syadda mi'zarah. Beliau ikat sarungnya. Maksudnya apa? Kalau ikat sarung, sarungnya nggak molor. Maksudnya nggak datangi istri. Makanya sebelum i'tikaf, store dulu. Storan sama istri, habis itu datang ke sini. Jangan sampai nanti ngedumel. Imam udah lama. Panjang cerita rupanya belum apa? Storan. Syadda mi'zara. Nabi ikat wa aiqadha ahla. Nabi bangunkan keluarganya. Wa ahya lailahu, dan Nabi hidupkan malamnya. Dan Nabi SAW itu ada khaymah, tenda. Kemah, khaymah itu kemah. Nabi masuk ke kemahnya. Makanya kalau antum ada tenda, punya tenda, bawa tendanya ke sini. Itu sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kemah. Antum kemah, antum bawa kemahnya. Karena kadang-kadang kalau kita tidur, aurat tuh nampak nggak kadang-kadang? Nampak, apalagi cuman pakai sarung, nggak pakai celana, cuman pakai celana dalam. Nampak auratnya. Terus apa? Pakai kemah, sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi kalau udah ngorok, pakailah tenda, biar nggak terlalu besar ngoroknya. Naam sahih, wallahu alam. Besok jadi kalau udah ngantuk kita tahan. Tapi hadis yang ke-9. Berarti panjang juga kita ya. Berapa jam kita nih? Sejam, nggak apa-apa lah ya. Asli setengah jam mana berusaha, tapi nggak nyampe juga, nggak apa, sejam insyaallah. Taib. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasul kita SAW bersabda, as-sa'i 'alal armalah. Orang yang dia itu mengurusi kehidupan janda. Wal miskin, dan orang yang mengurusi kehidupan orang miskin. Kal mujahidi fi sabilillah. Dia itu seperti orang mujahid di jalan Allah. Wa kal qaim alladzi la yaftur, dan dia adalah orang yang seperti solat satu malam suntuk, la yaftur, tidak pernah bosan, solat terus sampai akhir, sampai fajar. Wa qasaim la yuftir, dan seperti orang yang puasa yang tidak pernah batal. Hari ini puasa terus. Itu orang yang ngurusin apa? Janda dan juga orang miskin. Makanya kalau bisa antum cari janda untuk diapain? Dibantu, bukan dinikahi. Ustaz, ana bantunya dengan nikahi, fadhol. Kalau antum mampu, cari janda. Antum cek janda, oh ini fulanah nih janda, ada nggak anaknya? Ada. Antum datengin janda tadi, Bu, saya yang ngurusin kehidupan anak ibu, tanggungan itu tanggungan saya. Cari janda. Ibu nggak usah ngidupin A, B, dan C, itu udah urusan saya. Wallahil adzim, itu pahala besar ya, Masya Allah. Wallahi, antum mau jihadin Allah, taruhannya apa kalau jihad? Nyawa.
imma na'ishu hayyan karima wa imma namutu syahida. Kalau udah ikut jihad, imma kita hidup dengan mulia atau mati syahid. Cuman itu dua. Berat jihad ini. Orang munafik nggak tahan jihad. Tapi antum mau dapat pahala jihad, ngurusin apa? Janda. Dan ngurusin janda ini nggak usah ngomong sama istri, ribut. Antum keluarkan duit, nggak usah ngomong. Abang keluarin duit, siapa duit ini? Ada hamba Allah. Nggak usah mancing pertikaian. Karena kita mau dapat pahala. Di sini banyak nggak janda? Tush. Hidupnya susah atau mudah? Bantulah. Apalagi yang sudah ngaji. Janda yang sudah ngaji punya anak, antum ambil anaknya, ini tanggungan anak. Jangan kasih ke orang, Bu, ya ini tanggungan anak, sudah selesai. Urusan ibu sama saya. Tapi jangan pula datengin ke ibunya ke rumahnya, jangan. Fitnah. Kalau antum sekarang di lembaga sekolah, taib, ibu datang ke kantor saya. Antum semisal di mana gitu kan, ibu datang ini, taib, bulanannya aneh ngasih. Biar nggak ada fitnah. Dan ini jarang sekali. Makanya sekarang janda ini banyak yang bingung kehidupannya. Antum tahu kenapa istri kita nangis kapan kita meninggal? Takut istri kita kalau kita meninggal. Kenapa? Karena takut nggak ada yang ngurusi. Hatta keluarga yang ada yang ngurusi. Na'udzubillah. Kita tahu fulanah janda, kenapa kita nggak gerak? Taib, kita tahu nih yatim, kenapa kita nggak gerak? Taib, anak yatim tuh apa sih? Taib, anak yatim hidup nggak dengan 300.000 per bulan? Wallahil azim cukup. Wallahil azim. Apa susah kita nyari yatim? Taib, antum ada channel anak yatim? Taib, kasihkan. Taib, antum ada channel janda? Kasihkan. Taib, dan kita sekarang nih na'udzubillah nggak mau nyari itu. Ada masanya istri kita bakal janda. Wallahil azim. Ada masanya anak kita yatim. Ada masanya. Kapan? Allah alam bisawab. Makanya kita cari. Kalau bukan kita, siapa lagi? Orang-orang awam tuh nggak akan mikirin. Yang mikirin tuh biasanya orang yang kenal sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi seperti itu. Antum cek lah, antum cari. Itu tanggungan anak. Tapi karena kita gini, toh juga hidup dengan 1 juta hidup kok kita. Kita punya gaji 3 juta, tapi 2 juta lepas kan. 1 juta hidup, Masya Allah. Toh juga nanti kita bisa jualan A, jualan B, jualan C dan sebagainya. Maka kita harus apa? Ada keinginan besar gitu loh. Untuk jihad, sholat malam nggak putus, sama puasa yang nggak pernah batal. Dengan cara bantu. Ana udah cerita belum ke antum tentang kisah orang yang bantu janda? Udah ya kayaknya ya? Udah belum ya? Tapi ana sedikit cerita sini. Jadi ada salah seorang syekh. Syekh ini dari Maghrib, dari Maroko. Udah cerita kayaknya. Belum ya? Syekh ini dari Maroko. Syekh ini cerita, dia mimpinya jumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW dalam mimpi? Ya fulan, i'ti kada wa kada fi qaryati kada wa kada. Datanginlah fulan bin fulan di kampung fulan, di kampung A, distrik A gitu. Datengin. Syekhnya awalnya cuman mikir, itu kayak cuman mimpi lewat aja. Tapi yang dilihat oleh dia itu persis ciri-cirinya, sifat-sifatnya seperti di kitab Syama'il Muhammadiyah. Persis. Kalau kita lihat Nabi, ternyata yang kita lihat hitam, bukan Nabi, wong negro. Kalau kita lihat kribo, bukan Nabi SAW. Ini persis yang dia lihat, itu ternyata ada di kitab apa? Syama'il Muhammadiyah. Tapi dia masih awalnya, dia acuh tak acuh, mikir nggak mikir. Akhirnya dibiarkan. Rupanya malam berikutnya mimpi lagi, sampai malam yang ke-3.
Apa kata Syekh ini? Ini perintah wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dia ke Mekah. Dia kontak para masyayikh, dia tanya, "Wahai Syekh, ada enggak kampung A, kampung B, jalan A, jalan B?" Ada, kata Syekh. Di Mekah ini ada. Baik. Berangkat dia ke sana. Pas berangkat, siapa yang kau cari? Fulan ibn Fulan ibn Fulan ibn Fulan. Cari dia. Apa kata Syekh? Engkau yakin ini? Yakin. Berangkat. Pas berangkat, apa kata ulama-ulama di Mekah? Yang engkau cari itu orang fajir, orang tukang maksiat, terkenal dengan maksiatnya di kampungnya. Jangan kau kunjungi. Apa kata Syekh? Enggak, saya akan kunjungi, saya akan cari tahu siapa dia. Karena saya mimpi bertemu Nabi 3 kali. Berangkat. Pas berangkat, dapatlah rumahnya, orangnya keluar. Pas keluar, "Anta fulan ibn Fulan ibn Fulan?" Qala bala. Iya, saya dia. Apa kata syekhnya? Saya mimpi Nabi dan saya diperintahkan untuk jenguk engkau. Apa kata orang ini? Saya afjar rajulin fil mamlakah wa illa fil alam kulli, kata dia. Saya ini orang paling fajir di Mamlakah Saudiyah, di negara Arab Saudi. Bisa jadi, kata dia, saya orang paling fajir di atas muka bumi Allah. Kenapa engkau cari saya? Habis itu apa kata Syekh? Raji' nafsak, coba engkau cari lagi. Siapa tahu ada amal soleh yang kau kerjakan yang ternyata pahala itu pahala besar. Apa kata dia? Nggak ada. Orang ini pun ngomong, masuk ke rumah saya. Masuk, kita ngobrol. Pas duduk, dia dijamu dan sebagainya. Dia mengatakan, saya ini orang fajir. Saya ini orang fajir dan sebagainya. Apa kata syekhnya? Coba ulangin lagi. Raji' nafsak, coba cari dulu. Siapa tahu ada. Apa kata dia? Yang saya ingat satu. Tetangga saya itu meninggal, rahimahullah, kecelakaan. Ketika wafat dia meninggalkan istri dan anak-anaknya. Faqasamtu ratibati nisfain. Maka saya bagi gaji saya 2 bagian. 1 bagian untuk saya dan keluarga saya, 1 bagian untuk dia dan keluarganya. Yang saya tahu cuma itu, dan itu sampai sekarang berjalan tiap bulan, kata dia. Kata dia, la'allahu dzalik. Bisa jadi itu. Apa kata syekhnya? Kalau begitu kita berangkat, ayo ke Ka'bah. Kita minta sama Allah, taubat sama Allah. Apa kata dia? Ana bi jambi Ka'bah. Aku ini sebelah Ka'bah, tapi saya enggak pernah datang ke Ka'bah. Selama hidup saya di Mekah, dari lahir sampai sekarang saya enggak pernah ke sana. Saya malu ke sana. Apa kata Syekh? Datang ke rumah Allah, kembali kepada Allah, pakai pakaian yang paling baik. Mandi dia. Dia mandi pakai baju yang paling baik, datang ke Ka'bah. Awal pertama kali lihat Ka'bah nangis dia. Nangis, betul-betul nangis. Lihat Ka'bah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Masuk dan ternyata solat. Di awal solat, di sujud yang awal, ternyata lam yarfa' ra'sah. Dia enggak ngangkat kepalanya lagi, meninggal tuwfiya rahimahullah. Meninggal ketika apa? Sujud. Padahal orang yang sering apa? Maksiat. Sebabnya bantu apa? Janda. Enggak dinikahi janda sebelah itu. Enggak diapain? Enggak dinikahin, tapi gaji dibagi 2 dikasih. Apa kata syekhnya? Makanya kalau kita bisa, kalau kita mampu, bantu cari janda, cari anak yatim, pahala kita pahala yang besar. Sebisa kita. Dan enggak perlu istri tahu, itu enggak perlu. Karena itu resiko berat, besar. Istri akan ngomong apa? Ai janda tuh yang dibantu, istri tidak dibantu, na'udzubillah. Itu mungkin istri-istri orang awam. Tapi kalau istri kita salehah, bang bantu cari. Carilah bang. Masa enggak dicari? Ada duit sisa kok enggak dikasih? Itu kalau orang apa? Salihah. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita menjadi orang yang saleh dan istri yang salihah. Wallahu a'lam. Baik, yang ke-10 hadis terakhir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, ma yusibul muslim, tidaklah ada yang menimpa seorang muslim, min nasabin, dari hal-hal yang sulit, wala wasabin, hal-hal yang susah, wala hammin, dan kegundahan, wala hazanin, dan juga kesedihan, wala ada, ataupun gangguan dari orang lain, hatta syaukah yushakuha, sampai terkena duri, tertusuk duri, Masya Allah, illa kaffarallahu biha min khataya, kecuali dia dihapuskan apa? Dosa-dosanya. Kalau nggak ada hadis ini, mungkin sulit kita datang kepada Allah dalam kondisi dosa kita diampunkan, saking banyaknya dosa yang kita kerjakan. Tapi Masya Allah, Allah tuh sayang dengan kita. Kita dibuat sakit, kita dibuat ada pikiran, kita dibuat gundah gulana. Antum tahu Masya Allah, ujian Nabi Yakub alaihi salam sampai apa? Wa biyaddat aynahu minal huzni wa huwa kadhib. Ketika ditinggal wafat oleh ketika dipisahkan nih Nabi Yakub dengan siapa? Yusuf. Yang jeburkan Yusuf ini siapa? Saudara-saudara ke dalam sumur. Dan sumur ini disebutkan bukan bi'r, bukan sumur yang ada air, tapi apa? Sumur kering, nggak ada kehidupan, sudah ngeri. Kalau sumur kering juga ngeri, naudzubillah, dan nggak bisa minum. Dipisahkan Nabi Yakub dengan anaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai apa kondisinya? Wa biyaddat aynahu minal huzn, sampai mata itu memutih gara-gara sedih. Wa huwa kadhim, dalam kondisi marah sama anak-anak yang lain. Bisa nggak mata memutih? Loh, bisa. Ketika jumpa sama Nabi Yakub, balik lagi matanya normal, bisa. Wallahil adzim, saksinya anak lihat sendiri. Kambing, mata tuh bisa putih, putih semua, putih semua. Dan Masya Allah, kapan Allah kasih kesembuhan, balik mati normal. Wallahil adzim. Dan itu terjadi kalau sama kambing, apalagi sama manusia. Kambing ini nggak ada perasaan. Ada perasaan sama anaknya, kapan anaknya mati dia akan nangis dan sebagainya. Manusia apalagi, walillahil masalul a'la. Dan Nabi Yusuf dan Nabi Yakub seperti itu, sedih sampai wabiyadatu ainahu minal huzn. Tapi Masya Allah, sebab itulah yang mengangkat derajat Nabi siapa? Yakub. Nabi Yakub ini bukan orang pilihan di status masyarakat di sana. Allah jadikan dia ini terangkat sebabnya Nabi Yusuf dengan musibahnya. Nabi Yusuf jadi khazainil ard, jadi pembendaharaan keuangan Mesir, diangkat sama raja Mesir. Otomatis bapaknya pun apa? Terangkat. Jadi kalau kena musibah, kita serahkan sama Allah. Allah yang lebih tahu kenapa Allah timpakan musibah itu untuk kita. Kenapa? Jangan salahkan Allah. Ana yakin di balik itu Allah akan mau ngangkat derajat kita. Taib, ini yang dapat Anda sampaikan, insyaallah hadis 11 sampai hadis 20. Insyaallah nanti Anda tulis terjemahannya, Anda share ke grup dari 1 ke 10. Nanti insyaallah pada besok sebelum kajian dari 11 sampai 20 nanti Anda tulis di grup. Antum nanti tinggal tulis, itu bisa insyaallah. Nah, wassallallahu nabiyana Muhammad, mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.